Juga terima kasih juga buat yang sudah hadir. Lebih 130-an ya. Puji Tuhan, saya lihat juga banyak teman-teman saya. Juga ada beberapa senior ini, teman lama pelayanan dari PA, dari LPA, dan sebagainya ya. Oke, baik. Saya akan menyampaikan beberapa topik materi. Jadi ada dua. Yang pertama berkaitan dengan SAL yang onsite, lalu nanti yang hybrid ya, yang hybrid. Nah, tetapi sebelum masuk ke materi, yang pertama adalah apa sih tujuan kita membuat program ya. Tetapi sebelumnya kita tahu bahwa sebagai latar belakang untuk mengadakan SAL ya, ini kita harus memahami bahwa sekarang ini kita hidup di era digital ya. Jadi bagian ini tidak bisa terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dari anak-anak kita. Nah, jadi tentu saja ini menjadi sebuah tantangan yang baru ya, yang harus diatasi dan kita sebagai pelayan anak bisa memberikan pendidikan agama yang relevan dan menarik bagi kita ya. Nah, pelayan dan guru-guru sekolah minggu khususnya ini eranya O2O gitu ya, online to onsite, onsite to online. Jadi medannya itu makin berat, medannya menjadi ganda. Kalau dulu medannya hanya onsite, sekarang ini sudah hybrid. Jadi mau nggak mau guru juga harus update gitu ya. Nanti saya akan berikan contoh gitu ya. Nah, dengan adanya kita menyelenggarakan SAL atau Sekolah Alkitab Liburan, ya ada yang tanya apa sih bedanya SAL dengan SIL gitu ya. Ya, guyonannya kalau SAL itu seluruh Alkitab, kalau SIL ya A-nya kalau Alkitab, I-nya Injil ya cuma 4 gitu ya. Tapi prinsipnya hampir sama lah kira-kira gitu ya. Nah, oleh karena itu penting sekali mengadakan SAL di saat anak-anak liburan ya. Nah, ini kita harus menyelenggarakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebiasaan belajar anak generasi digital ya. Nah, oleh karena itu seminar ini bertujuan untuk apa? Untuk menjelajahi konsep, metode ya, praktik-praktik, contoh-contoh bagaimana kita mengembangkan program SAL yang lebih efektif untuk generasi digital ini ya. Nah, oleh karena itu tujuannya adalah bagaimana nanti kita bisa memberikan terbaik melalui apa yang sudah kita siapkan. Ya. Dan yang tidak kalah penting adalah tentang waktu dan durasi. Ya. Karena pada waktu kita mengajarkan nilai-nilai agama ya kepada anak-anak selama liburan ini, maka di dalam konteks ini pendekatan yang interaktif, menyenangkan ini sangat penting. Jadi ini untuk memastikan bahwa anak-anak menjadi tertarik dan sehingga dia terlibat di dalam pembelajaran agama ya, karena dunia anak itu dunia bermain ya. Kalau mereka sudah senang, tertarik, maka mereka akan dengan mudah mengikutinya. Nah, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan di dalam mempersiapkan ini, yaitu berkaitan dengan materi, ya, kemudian juga berkaitan dengan diskusi, pendekatan, berbagai kasus, dan sebagainya. Nah, untuk materi pembelajaran di dalam merencanakan sekolah Alkitab liburan ini, kita penting untuk memilih topik-topik Alkitab yang sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan anak. Ya, kita harus memilih misalnya yang perlu dipertimbangkan ya materi-materi contoh-contoh misalnya kisah-kisah Alkitab ya. Jadi kita bisa memilih cerita-cerita Alkitab yang menarik dan relevan seperti kisah tentang Yesus, tokoh dalam Perjanjian Lama atau peristiwa-peristiwa penting di dalam Alkitab. Ya. Kita juga perlu mempertimbangkan ajaran apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Ajaran moral misalnya. Nilai-nilai apa yang ada di dalam Alkitab yang ditekankan di dalam Alkitab. Misalnya seperti kasih, kejujuran, kesabaran, kerendahan hati ya. Melalui contoh-contoh nyata dan cerita-cerita inspiratif. Juga perlu dipikirkan doa dan ibadah. Ya, ini penting sekali. Ini kita harus memikirkan dan membantu anak-anak memahami pentingnya doa di dalam ibadah maupun di dalam kehidupan sehari-hari dan serta bagaimana cara berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Ya.
Juga ada materi pembelajaran kita bisa mengambil dari perayaan atau tradisi, ya. Kita bisa menjelaskan nanti tentang perayaan-perayaan agama, ya tradisi-tradisi Kristen, ya mungkin Natal, Paskah, Pentakosta dan sebagainya yang terkandung di dalamnya. Ya. Juga nanti kita bisa memberikan tentang pengertian-pengertian tentang sebuah kebaikan. Diskusikan konsep ini menurut ajaran Alkitab dan ajak anak-anak untuk merenungkan, melakukan ya sehingga nanti mereka pulang itu menjadi agen buat teman-teman, lingkungan dan sebagainya. Nah, dengan memilih materi pembelajaran yang sesuai dan menarik, ya, diharapkan anak-anak dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang ajaran Alkitab dan bagaimana menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, mungkin untuk lebih gampangnya saya akan kasih beberapa contoh saja yang saya sudah praktekkan ya persiapan dan kegiatan SAL. Ya. Yang penting yang pertama adalah jangan lupa Anda harus menyusun buku acara, gitu ya. Nah, di dalam buku acara ini nanti bisa memuat jadwal keberangkatan, mulai keberangkatan, pembagian time schedule-nya, datang dan apa persiapan apa, semua diletakkan di dalam buku acara ini, ya. Termasuk nanti ada sate, ya saat teduh misalnya gitu, materi-materinya bisa dimasukkan, pujian-pujian juga bisa dimasukkan, ya. Dan jangan lupa, seringkali kita membuat buku acara hanya sebatas untuk kepentingan susunan aja, ya, panduan acara, ya. Tetapi coba pikirkan bahwa buku acara ini juga menjadi sebuah kenangan yang indah pada waktu dia mengikuti itu menjadi kesan yang baik dan itu tersimpan, ada fotonya dan nanti kalau dia menjadi orang dewasa atau sudah jadi bapak, jadi ibu, dia bisa memberikan contoh teladan kepada anaknya sebuah legacy. Ini loh, dulu bapak pernah ikut sekolah Alkitab liburan nih, keren ini nih contohnya gitu ya. Jadi anak-anak melihat ya. Jadi pembelajaran itu lebih menarik kalau kita lakukan dengan cara teladan gitu ya. Nah, oleh karena itu perlu dipikirkan sebuah buku acara yang menarik yang tersimpan menjadi arsip 10 mungkin 20 tahun ke depan kita bisa bagikan kepada anak-anak ya. Saya masih menyimpan beberapa buku-buku acara kegiatan gitu ya yang nanti ketika kita punya cucu, punya anak itu bisa juga untuk kita pamerkan gitu ya. Maka kamu ikut acaranya dan sebagainya ya. Nah, ini pentingnya buku acara bukan hanya sekedar kadang-kadang kan ada yang cuma difotokopi gitu ya. Waduh, kasihan gitu ya. Buatlah semenarik mungkin jadi sebuah buku, bahkan ada pesan-pesan mungkin dari pendetanya ya. Mungkin ada orang-orang yang tokoh-tokoh itu bisa dikutip juga kata-katanya yang bijak di situ ya. Sehingga eh, buku acara tidak hanya sebagai panduan, tetapi itu juga sebuah catatan perjalanan rohani yang nanti bisa kita bagikan kepada orang lain, anak kita dan seterusnya. Ya, itu baru buku acara. Nah, di dalam SAL supaya lebih menarik itu Anda harus mengkombinasikan sebuah kegiatan. Ya, jangan melulu tentang firman Tuhan, ya, tapi Anda juga harus menggabungkan kegiatan, Anda pinter meracik dengan game, apalagi dengan permainan. Nah, saya biasanya membuatnya eh, ada ini kebetulan temanya adalah excellent generation ya. Jadi saya bagi jadi 4, ada pos spesial, saya adalah orang yang spesial, yang kedua saya adalah orang yang berbeda, yang ke pos 3 itu saya unik dan yang pos 4 adalah saya anak yang terbaik, the best ya. Jadi nanti pusat acaranya itu dimulai di pos utama, biasanya di aula besar, lalu di pojok-pojok ruang atau di saung-saung kita bisa bikin pos-pos. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, di buku acara sudah tercantum tadi seperti kedatangan peserta, Anda harus jadwalkan persiapannya apa detail di situ ya. Dan biasanya saya selalu sudah susun kegiatan ini peserta saya bagi 4 kelompok sesuai posnya tadi. Nah, setiap kelompok itu akan diidentifikasi dengan pakaian, warna, ya. Ada kelompok merah, maka pakaiannya merah, kelompok hijau, pakaiannya hijau, itu untuk memudahkan juga. Nah, kemudian juga pakai name tag, ya. Kemudian juga eh, di dalam kelompok itu ada kakak pembinanya masing-masing, minimal
satu. Lebih bagus adalah dua dari kakak pembinanya, lalu nanti dipilih satu anak, ya, anak di dalam kelompok itu berdasarkan kesepakatan kelompok itu yang memilih, ya, itu. Nah, ini perlu dipikirkan. Jadi ini untuk memudahkan kita. Jadi biasanya kan kita tidak pernah memikirkan sudah anaknya ratusan gabung dalam bis, kemudian begitu kakak pembinanya mau lihat kelompoknya mana, tapi kalau sudah dibagi dalam kaos, tidak perlu bikin baru kan, setiap anak pasti punya kaos. Kalau nggak kaos ya baju atau yang berwarna sesuai dengan tadi kelompoknya. Ya. Nah, saya bagi biasanya menjadi hijau, merah, kuning, biru gitu ya. Nanti kelompok-kelompok ini. Nah, kemudian ketika mereka sudah tiba, ya, nanti disediakan juga sebuah tempat ruangan untuk meletakkan sepatu yang rapi. Ini juga mengajarkan bagaimana disiplin dan sebagainya. Nah, biasanya ini kami akan bentuk satu tim sebagai penilai. Dan ini sudah diberitahu sebelum keberangkatan bahwa kegiatan ini akan dilakukan penilaian oleh tim yang tidak diketahui oleh mereka. Tapi sudah dikasih tahu bahwa pada waktu mereka di bis, ya, pada waktu mereka persiapan ya, sampai turun di lokasi, ini semua akan dinilai ya. Karena apa? Nanti di hari terakhir itu akan dipilih king dan queen. Jadi anak yang paling menonjol, yang peduli, yang dia mau memperhatikan temannya, menolong atau itu pasti akan memiliki nilai poin-poin lebih nanti di dalam setiap mulai dari berangkat sampai akhir acara itu ada pemantaunya timnya yang menilai ya. Nah, kemudian eh, juga biasanya ini juga sudah saya bagi ya kelompoknya. Nah, nanti di dalam kelompok itu di ruangan yang besar dibagi menjadi empat, disiapkan satu kertas yang besar ya, kertas apa namanya? Kertas Manila ya, yang besar itu, lalu krayon, biasanya krayon atau spidol, ini fungsinya untuk apa? Setiap kelompok harus membuat nama kelompoknya, ya, ya, misalnya kelompok Bahtera, ya, atau kelompok Salib dan sebagainya, dan kelompok itu juga harus membuat yel-yel kelompoknya, dan itu nanti akan ada penilaiannya, ya. Jadi ini sebelum acara mulai ya, jadi sudah dibagi kelompok di dalam eh, ruangan itu, mereka sudah menggambar. eh, di dalam kelompok itu pasti ada anak-anak yang bisa menggambar, ya, ada anak-anak yang nanti berani untuk mewakili kelompoknya, menyampaikan sebagai apa, presentasi kelompoknya. Ya. Nah, yel-yelnya dibuat misalnya seperti itu. Ya. Nah, setelah itu maka eh, diberi waktu ya, biasanya antara 10 sampai 20 menit. Ya. Dan ini sebelum ini dimulai, itu kakak-kakak pembinanya sudah di briefing oleh panitia. Biasanya saya sebagai ketua tim saya briefing. Nanti anak-anak harus dikasih tahu bagaimana memilih yang punya talenta menggambar cepat. Jadi waktunya tidak habis. Nah, kalau sudah kelompoknya sudah punya itu mereka bisa mempresentasikan maju. Maju tadi mempresentasikan kenapa kelompoknya pakai nama salib gitu ya. Kenapa kemudian mereka menggambar seperti ini. Nah, itu mempresentasikan. Nanti ada yang ditunjuk satu anak yang sebagai juru bicaranya. Kira-kira gitu. Di dalam kelompok itu kemudian diakhiri setelah presentasi, ya ini waktunya bisa 5 menit lah paling lama. Kemudian setelah presentasi diakhiri dengan yel-yel yang kompak dan meriah masing-masing kelompoknya. Ya. Nah, itu semua ada penilaiannya. Nanti gambarnya itu dinilai, yel-yelnya dinilai gitu ya. Nah, kemudian gambar ini setelah dipresentasikan, kita letakkan di sebuah dinding, ditempel di dinding ya. Ini adalah punya kelompok biru misalnya gitu, atau kelompok satu misalnya gitu ya. Itu sehingga mereka memiliki apa? Semangat kebersamaan. Ya, bilang ke mereka bahwa acara ini akan dinilai dan pada terakhir ada hadiah perorangan dan hadiah kelompok. Wah, itu semangat ya. Semua nanti ya, termasuk game, mendengarkan firman dan seterusnya ya. Dan juga sebelumnya juga nanti diberitahu ada salaman atau hugging ya.
kita bisa membuat salaman yang khas gitu ya, yang unik, yang diajarkan kepada mereka ya. Jadi nanti ada momen-momen tertentu mereka harus bersalaman ya, berjabat tangan hugging untuk kepada teman-temannya ya. Nah, biasanya kita lupa ini. Ini cukup menolong gitu ya. Jadi nanti ketemu kelompok yang lain, mereka bisa melakukan salaman unit dan sebagainya. Nah, kemudian jangan lupa kalau durasinya cukup panjang, misalnya 2-3 hari salahnya, Anda boleh bikin satu talent show, gitu ya. Setiap kelompok nanti diberikan undian. Nah, talent show-nya itu Anda sudah siapkan. Mungkin nomor satu undiannya berisi tentang membuat drama, nomor tiga pujian, nomor dua mungkin tentang game dan sebagainya. Ya, jadi nanti ketuanya akan maju ngambil kelompoknya ke bagian apa. Nah, mereka diberikan waktu latihannya kapan? Di sela-sela, di sela-sela break, di sela-sela acara itu menggunakan waktu istirahat dan sebagainya, pinter-pinter ngatur, ya. Jadi ini juga pembelajaran dari memanage waktu, memanage program, memanage apa? Kekompakan dari tim itu, ya. Nah, nanti akan kelihatan tim mana yang solid, yang kompak, ya, eh, talent show-nya menarik dan sebagainya, gitu ya. Nah, baru nanti kita akan masuk di dalam pembukaan, di pujian. Setelah ini dijelaskan pujian, kemudian eh, pujian saya pikir nggak usah bahas. Lalu kepada firman Tuhan, ya, firman Tuhan. Nah, untuk yang menyampaikan firman Tuhan supaya lebih mudah diingat, supaya lebih detail, saya sarankan Anda bisa menggunakan mind map untuk firman Tuhan, ya. Kalau Anda yang tidak tahu tentang mind map, silakan baca bukunya Tony Busan. Ya. Dengan mind map ini memudahkan kita apa, menyusun alur cerita, jadi tidak lebih gampang gitu ya, untuk memudahkan dalam menyampaikan firman Tuhan. Ya. Jadi mind map ini banyak sekali fungsinya. Ya. Jadi hanya cukup satu lembar, Anda bisa membuat outline sebuah khotbah, membuat outline sebuah cerita, membuat outline sebuah rencana gitu. Jadi hanya cukup dilihat di dalam satu satu lembar. Nah, ini yang menarik, yang seringkali jarang dilakukan di dalam sil maupun sal, ya. Sharing dalam kelompok. Nah, nanti setelah mendengarkan firman Tuhan, misalnya ceritanya tentang apa, ya, tentang misalnya tentang kepahitan begitu ya. Nah, ini nanti di dalam kelompok, ini peran tugas dari pembimbing kelompok itulah sangat dominan, ya. Dia menggali bagaimana anak-anaknya tadi setelah mendengarkan firman Tuhan, lalu menghubungkan dengan kehidupan si anak, ya. Dan saya banyak menemukan anak-anak dipulihkan ketika mereka di dalam sharing ini, ya. Justru gitu. Nanti kita kasih kesempatan untuk bersaksi, cerita dan sebagainya. Nah, pada waktu anak-anak ini bersaksi di dalam kelompoknya, tugas pembimbing akan memilih salah satu ya atau dua mungkin bisa namanya gitu ditulis dikasih bintang berapa. Kalau sangat menarik boleh kasih bintang 3, kalau cukup menarik ya bintang 1 ya, tanpa diketahui oleh anak itu. Lalu di kertas itu diam-diam nanti ada petugas sendiri yang keliling yang ngambilin catatan-catatan itu, ya. Nah, catatan-catatan itu setelah sharing selesai, maka dipimpin, biasanya saya pimpin atau ada petugas lain gitu ya. Nah, tadi kalian sudah berani bersaksi ya, berani untuk dipulihkan dan sebagainya. Sekarang tadinya bersaksi di kelompok, sekarang kamu boleh bersaksi di depan supaya teman kelompok yang lain juga mendengarkan kesaksianmu. Nah, ya. Jadi ketika pemimpin kelompoknya memilih kesaksian yang bagus sekali, maka nanti kelompok yang lain juga akan diberkati ya. Suatu kali saya pernah memimpin ada anak yang ini dari keluarga, jadi bapak ibunya tiri gitu ya. Jadi ibunya bawa anak satu, bapaknya bawa anak satu, kemudian eh, dua anak ini hampir sama kira lebih ya. Yang satu kelas 3, yang satu kelas 4 kira-kira gitu. Nah, kakaknya ini merasa apa enggak tahu menang gitu, menang sendiri lalu adiknya ini
merasa terzolimi ya, disuruh nggak mau apa, bahkan dia dipukuli pakai raket loh gitu, pakai raket, orang tuanya nggak tahu gitu ya, nggak tahu, dan dia sangat kepahitan dan dia sangat dendam. Hari itu dia maju loh, maju dia kesaksian, kemudian nggak lama itu kakaknya itu bangkit berdiri, yang mukulin dia itu langsung memeluk gitu ya, gitu, langsung memeluk dan mengampuni adiknya, dan hari itu terjadi pemulihan di situ ya. Jadi yang selama ini anak ini merasa trauma, ya ketakutan dengan kakaknya, dipukulin dan sebagainya. Dan ada banyak kesaksian gitu ya. Dan jangan dikira anak-anak di kota, anak-anak di saya yang selama ini kita lihat manis-manis, ternyata banyak menyimpan kepahitan ya. Nah, ketika kita doakan itu mereka mengalami apa? Setelah kesaksian tadi, ternyata saya juga sempat kaget awal-awal melayani mereka itu ya. Jadi eh, hancur hati gitu ya, banyak kepahitan-kepahitan ya. Mereka merasa hampa hidupnya, tapi uangnya banyak, tapi mama papanya sibuk kerja, kira-kira gitu. Itu banyak sekali mengalami itu. Jadi merasa apa? Dia tidak menemukan apa ya? Orang yang mau peduli dan orang yang bisa menjadi tempat untuk curhat dan sebagainya. Ya. Nah, ini perlu menjadi pemikiran kita juga, ya. Anak-anak orang kaya di kota yang baik-baik selama yang kita lihat di sekolah dan sebagainya, ternyata kita kita layani dan sebagainya, itu mereka mengalami kehampaan gitu ya. Karena selama ini mereka hidupnya banyak dijajet ya. Wah, itu saya sempat kaget juga gitu ya, ketika mereka dilayani, didoakan gitu ya, kayak gitu. Dan mereka orang-orang yang jarang merasakan pelukan. Nah, inilah maka ketika pembimbing-pembimbing ya dan sebagai gurunya dan teman-temannya memeluk dia gitu. Wah, mereka merasa tidak sendirian gitu ya. Nah, oleh karena itu penting bagaimana kita sebagai orang tua bisa menceritakan bapak kita yang baik, tetapi bapak jasmaninya tidak baik ya. Maka dia tidak bisa melihat bapak di surga yang baik itu. Karena dia bapak jasmaninya saja jahat, ya, itu menjadi tembok penghalang. Ya. Nah, sehingga mereka akan mengalami pemulihan, gitu ya. Doa. Nah, nah, sesi berikutnya ini adalah sesi pos gitu ya. Ini menarik, seneng anak-anak game. Kita siapkan game, misalnya pos satu itu tentang cerita firman Tuhan. Ada petugas di sana. Jadi kelompok satu nanti akan pergi ke pos satu, kelompok dua pergi ke pos dua. Itu pos dua berisi tentang kreativitas, misalnya membuat buku tanpa kata, membuat gelang buku tanpa kata, ya, atau membuat kerajinan tangan dan sebagainya yang ada pesan firman Tuhannya. Pos 3 misalnya di situ juga belajar lagu baru. Pos 4 misalnya di sana dia menulis surat untuk orang tuanya gitu ya. Jadi pada waktu acara pos ini mereka berangkat ke pos pun itu sudah dinilai ya. Mereka sudah dinilai, jadi berangkat menggunakan panji-panjinya, menggunakan pos seperti ini gitu ya. Di sini ada nilainya gitu ya. Dan mereka ketika jalannya rapi, kompak dan sebagainya itu mendapatkan nilai yang eh, menarik, yang tinggi dan sebagainya ya. Nah, waktunya kurang lebih bisa diatur 20 sampai 30 menit di setiap pos. Jadi nanti ada timernya, begitu 30 menit selesai atau 20 menit juga boleh gitu ya. Kemudian begitu prit gitu berarti selesai tugasnya di pos satu itu. Kelompok satu giliran pindah ke kelompok dua pindah ke pos tiga, kelompok tiga pindah ke pos empat. Ya, kelompok 4 yang tadi di pos 4 pindah ke pos satu. Jadi rolling. Jadi nanti semua kelompok akan mengalami pos-pos itu. Ya. Nah, setiap kelompok tadi di pos-pos itu mendapatkan nilai. Ya. Kira-kira itu untuk kegiatan di pos-pos ini. Ya. Ada game dan sebagainya. Kemudian pada malam harinya ada acara biasanya membakar catatan-catatan dosa gitu ya. Saya bikin bentuk dalam hati, tuliskan ya. Katakan di sana tidak ada yang tahu, hanya kamu yang tahu dengan Tuhan. Tuliskan masa lalumu lalu dibakar. Lalu pada jam 12 malam biasanya ada acara penyalaan lilin bersama ya.
Nah, disitulah kita melakukan doa penyembahan dan saya sempat kaget. Beberapa orang mengatakan, wah ini ada apa ini? Ada lawatan Roh Kudus katanya begitu ya. Tapi itu ya eh, saya tidak berani mengklaim, tetapi dari foto-foto yang saya lihat, ternyata foto sebelum Anda lihat di situ ada kilatan-kilatan api pada waktu anak-anak sedang menyembah dan berdoa. Foto sebelum dan sesudahnya. Saya tanya tukang foto, ini apakah karena efek kamera? Bukan, katanya gitu ya. Ya. Bahkan ada yang bilang, wah ini anu Pak, anak-anak dijamah dilawat oleh Tuhan ya, oleh Roh Kudus gitu ya. Sehingga ada lidah-lidah api ya. Jadi mereka menyembah di sana, memuji Tuhan gitu ya. Ini di acara terakhir, ini garis besar ya, nanti detailnya dari kalau ada yang mau tanya ya. Biasanya saya susun di acara. Nah, di acara terakhir setelah ada talent show, penilaian game dan sebagainya, nanti dipilih Queen dan King-nya, mereka dapat hadiah dan sebagainya, ya. Ini di acara penghujung tadi paginya, ya. Nah, durasi dan waktunya nanti jadi sesuaikan, mau 1 hari, 2 hari, 3 hari, gitu ya. Ya. Nah, kemudian di acara penutupan, ya foto bersama. Nah, ini yang berkaitan dengan SAL ya. Lalu yang hybrid, ya saya cepat saja. Ini yang hybrid, ya ini waktu dalam kondisi pandemi ya, pandemi kami membuat ini, ya ini bahkan kami bikin dalam bentuk ASEAN waktu itu pesertanya bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh ASEAN ya dengan tema Touch Generation atau generasi yang tangguh ya. Nah, ini luar biasa ini ya. Jadi saya nggak menyangka. Jadi ya, peserta saya minta untuk memakai pakaian tradisional dari masing-masing negara ya. Itu ada dari Kamboja, ada dari Malaysia, ya, ada dari Thailand, dari Filipina, gitu ya. Nah, itu juga dari berbagai tempat. Mereka semuanya pakai Zoom online, ya, Zoom online. Kemudian, nah, pada waktu Zoom online itu kami sudah siapkan sebuah kegiatan yang harus dilakukan di rumah dengan papa mamanya, ya. Jadi ini lebih mendorong mereka melakukan kegiatan di rumah karena ini mereka nggak kumpul kan karena ini hybrid, ya. Nah, kami punya tokoh namanya Master Talk ini ya, yang ini menjadi ikonnya ya, ya dia yang memimpin acaranya, dia yang apa ya memberi apa-apa dan semangat pokoknya ya anak-anak seneng. Bahkan kami punya lagu marsnya, lagu untuk acara ini, gitu ya. Nah, yang menarik adalah pada waktu acara cooking time, ya. Ini acara cooking time, ini kami dapat koki, kokinya muda dari Thailand kalau nggak salah ini, dari Thailand tapi orang Medan, ya. Nah, sebelumnya sudah diinformasikan bahwa ada acara cooking time, menyediakan bahan-bahannya juga sudah disiapkan, ya. Nah, melalui cooking time ini ternyata kita bisa menyampaikan firman Tuhan, ya, mengucap syukur, bahannya dibuat dari apa dan sebagainya, gitu ya. Nah, menarik sekali dan anak-anak di sana di masing-masing rumahnya mereka mengikuti secara online dipandu oleh koki cilik ini. Dia punya restoran loh ini. Kemudian teman-teman yang sudah berhasil boleh mengupload hasil masakannya. Wah, sama mama papanya. Lalu mereka di sana itu doa, makan bareng dengan mama papanya setelah sharing ya. Jadi setiap acara kita kemas ada satu pesan untuk anak-anak. Ya, ya. Nah, ini bahkan ada satu gereja itu dia kumpulkan anak-anak sekolah minggunya, dia siapkan meja, siapkan kompor rame-rame. Eh, ini gereja atau panti asuhan saya lupa ya gitu. Bahkan ini ada anak dari Papua ya, dari Malaysia, dari Filipina. Jadi setiap kegiatan ada pesan rohaninya. Lalu ada ya firman Tuhan. Ini Ibu Pendeta Steni dari Kampung Sekolah Minggu. Lalu juga ini firman Tuhan, sesi kita sampaikan menggunakan Petrolux. Teman saya Budi Haha, dia menyampaikan firman Tuhan dengan boneka perut. Nah, karena ini sifatnya online, maka kami tidak bisa melakukan seperti tadi onset bagaimana melayani satu-satu anak-anak, tetapi kami minta orang tuanya.
Jadi untuk memeluk anak-anak, yang mendoakan anak-anak gitu ya. Wah, anak-anak senang sekali gitu ya. Didoakan di sana. Foto-fotonya juga kami pilih, kami screenshot, yang terbaik dapat hadiah ya. Lalu anak-anak juga diberikan tugas menuliskan harapan ya. Harapan pesan kepada orang dewasa. Apa sih yang dia inginkan? Itu bisa dalam bentuk tulisan, video maupun pesan ya. Ini beberapa Hello cuplikan. everyone, my name is Shiloh and I'm from Indonesia. Bisa kedengaran kah? I was praying Bisa, Pak. Bisa Kedengaran, ya? Pak. Oke, saya so ulang ya. that all of us can, in the Asian group, can become Ya, strong, ini anak dari Indonesia. tough generation in the future and always be in Jesus' path. Ya. Thank you for the fun and Ini creative dari games Filipina. that you in the Zoom, and thank you for the Bible story of King Jehoshaphat. Anak-anak jago-jago bahasa Inggris And sih. even if Dari it's mana-mana online, gitu I ya. still enjoyed it. Onel senang ikut Nah, ini acara berkesan ini, ya. menambah semangat waktu game. Onel senang juga bisa buat sandwich. Terus firman Tuhannya sangat memberkati Onel. Terus Onel tahu pakaian daerah teman-teman semua. Kalau ada acara ini, Onel mau join lagi. Terima kasih. Ya. Ya, orang tuanya juga terkesan ya dengan kegiatan ini. Saya pikir online bisa nggak ya? Ternyata, wah mereka juga ternyata yang tadinya jarang-jarang peluk anaknya, jadi bisa peluk anaknya, doakan anaknya dan sebagainya, bisa bikin apa sandwich ya, sandwich bersama anak-anak itu juga ternyata indah gitu ya. Di situ dia bisa menceritakan firman Tuhan ya. Nah itu sekilas, nanti kita lebih eksplor dengan tanya jawab teman-teman gitu ya. Kalau masih kurang jelas, semua yang saya sudah buat, lakukan sil dan sal dan yang lainnya itu saya sudah tulis di dalam buku saya, judulnya Anak Anda Pasti Berubah ya. Nanti Anda bisa cari online, tapi ini juga diterbitkan oleh penerbit Andi Offset ya. Mungkin sementara itu